Enggan ke TPS 2 kali. Setelah Pilpres 2024 diikuti oleh 3 paslon, terbesit kemungkinan besar ada putaran 2 dan saya enggan ke TPS yang kedua kali. Ternyata untuk terpilih jadi presiden ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu memperoleh suara 50% plus 1. Memperoleh suara di atas 20% tersebar di minimal 20 provinsi, dari total 38. Jika harus dilakukan putaran 2 ternyata biaya yang harus dikeluarkan besar 17 triliun menurut KPU ditambah waktu dan biasa pemilih ke TPS. Mohon bantuan pihak terkait yang bisa mengadakan perubahan agar tujuan tercapai tapi tidak perlu ke TPS sampai 2 kali. Setelah putaran 2 tetap tidak bisa ditentukan presiden terpilih. Total pemilih genap ada kemungkinan diperoleh suara persis 50% untuk 2 paslon yang bersaing. Paslon yang memperoleh 50% plus 1, tapi tidak memenuhi perolehan suara 20% di 20 provinsi, mau diulang lagi. Contoh di samping, menang di 17 provinsi dengan rata 2,58% dan 2 provinsi 40%, total suara 53% tapi kalah telah di 19 provinsi yang lain. Bisa dianggap terpilih? Usulan. Jika paslon lebih dari 2, selalu dilakukan pencoblosan dan pilihan alternatif dengan menulis huruf AU, pilihan kedua, BU, pilihan ketiga dan seterusnya. Jika perhitungan pencoblosan bisa memenuhi 50% plus 1. Dan sebaran 20% di atas 50% jumlah provinsi, pilihan alternatif diabaikan. Jika tidak, pilihan alternatif dari paslon terbanyak peringkat 3 dan seterusnya diperhitungkan ke paslon peringkat 1 dan 2 yang merupakan hasil putaran 2, tapi ketentuan sebaran 20% di atas 50% jumlah provinsi bisa diabaikan. Jika ternyata hasil terakhir kedua paslon 1-2 masing-masing persis sama yaitu 50%, yang terpilih ditentukan dengan cara 1. Paslon yang pengusungnya memperoleh suara terbanyak di Pileg, DPR. 2. Capres dari kedua paslon, melempar undi yang menang jadi presiden yang kalah jadi wakil dan cawapres masing-masing mundur. Ini kemungkinan kecil tapi bila menghendaki tak ada yang tidak mungkin. Contoh cara memilih dengan 3 paslon. Ayo kita hemat uang rakyat. Penulis tidak punya kepentingan apa-apa dalam Pilpres 2024 ini, namun sebagai warga negara sangat keberatan kalau penyelenggaraan Pilpres itu boros. Ada kemungkinan tidak bisa ditentukan presiden terpilih secara sah sesuai undang-undang. Meskipun dengan 2 putaran. Penulis memohon para pihak yang tahu, bisa dan mampu memperbaiki kelemahan yang ada agar segera bertindak. Terima kasih. Setelah Pilpres selesai ayo kita pikirkan cara agar pemilu benar-benar dapat menjaring pemimpin-pemimpin bangsa yang berintegritas, berkualitas.